Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkato Channel dalam program Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mulai tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kami terus diajarkan untuk selalu menunjukkan sikap empati kami terhadap sesama manusia dimanapun kami berada. Dan biarlah firman ini yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia yang menunjukkan sikap empatinya terhadap penderitaan yang dialami oleh kaum Yehuda. Hal ini kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Ratapan 1 ayat 12 sampai 22. Di sana kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menunjukkan sikap empatinya yang sangat tinggi terhadap penderitaan kaum Yehuda. Ia menempatkan dirinya sebagai Yerusalem yang sedang dihukum Allah. Hukuman itu terasa sangat berat seperti yang api membakar sampai ke tulang, jaring yang merangkap kaki, dan kuk yang merontokkan kekuatan. Dirinya hancur lebur tanpa ada yang mampu menolong ataupun menghiburnya. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-12 sampai 17. Dengan berempatinya, Nabi Yeremia dapat memunculkan sebuah kesadaran yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Yehuda. Ia menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu yang benar dan merekalah yang salah. Mereka telah memberontak kepada Allah dengan melakukan perselingkuhan rohani, atau mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Dan juga bukan hanya menyembah allah-allah lain, tetapi juga mereka terus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Begitupun Nabi Yeremia melanjutkan pendekatannya yang berbeda dalam menjalankan tugas kenabiannya. Di sini ia menggunakan pendekatan khotbah satu arah dengan berperan sebagai konselor. Meski demikian, tujuannya tidak berubah. Yeremia ingin menghasilkan pertobatan pada orang-orang yang berdosa atau kaum Yehuda. Begitupun kita melihat bagaimana Nabi Yeremia yang meninggalkan teladan yang baik untuk kita. Ia bersedia menyesuaikan metodenya demi menghasilkan pertobatan. Begitu juga kita melihat penginjilan Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan teladan yang sama dalam memberitakan Injil. Ia menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap kelompok yang berbeda, agar ia sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Mungkin hal ini lebih jelas kita baca di 1 Korintus 9 ayat yang ke-22. Dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, kita melihat sendiri bagaimana sikap empatinya Nabi Yeremia terhadap kaum Yehuda. Begitupun juga cara penginjilan Rasul Paulus terhadap orang-orang Yunani maupun orang-orang yang bukan Yunani. Saudara-saudara, seberapa besar keinginan kita untuk menyaksikan pertobatan teman-teman kita sendiri? Jika keinginan itu sangat besar untuk kita menangkan mereka, maka kita juga akan menggunakan beberapa metode atau beberapa cara yang sangat terbaik untuk kita menangkan mereka di dalam Kristus. Jadi ketika mereka masih hidup di dalam perbuatan yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan, kitalah yang harus mengarahkan mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dan Rasul Paulus dalam penginjilan mereka. Begitupun di dalam kehidupan kita, teruslah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita dimanapun kita berada.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Kami diajarkan agar kami terus mengandalkan Tuhan, dan melalui pelayanan Nabi Yeremia dan penginjilan Rasul Paulus menjadi contoh buat kami agar kami terus menyampaikan kebenaran firman-Mu terhadap orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.